Shalom ibu-ibu komisi wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita boleh datang dan beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, diri kita untuk datang memuji dan menyembah-Nya. Mari kita menyanyikan satu pujian, Tuhan melihat hati. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama. Walaupun kami terpisah, kami di sini juga ada beberapa yang ada di rumah mereka masing-masing atau yang berada dimanapun. Namun kami bersyukur Tuhan, kami tetap bisa menghadap Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap pujian yang kami nyanyikan dan setiap doa yang kami panjatkan. Biarlah hati kami boleh semakin mengasihi-Mu dan lebih mengandalkan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Dan kami boleh semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu.
Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kita boleh memberikan dengan penuh sukacita. Di samping sebelah kanan kami sudah ada QR Code yang dapat Ibu gunakan untuk transfer. Dan jangan lupa Ibu-ibu menambahkan angka 6 di belakang nominal yang akan Ibu transfer. Mari kita sambil mempersiapkan persembahan kita mau menyanyi satu pujian. Hitung berkat-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini, di mana kami sudah boleh memberikan persembahan yang terbaik kepadamu Bapa. Kami tahu semua ini juga berasal daripadamu. Biarlah persembahan ini boleh menjadi ungkapan syukur kami atas berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan kepada kami. Kiranya Engkau mau memberkati dan menguduskannya agar boleh dapat digunakan bagi pelayanan-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum memberikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saya harap kita semua di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan yang tetap memiliki sukacita, walaupun hari ini kita mungkin menghadapi berbagai tantangan di dalam masa pandemi ini, di dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami, mungkin ada pergumulan-pergumulan. Tapi mari sama-sama kita hari ini arahkan hati kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Tuhan masih mengizinkan kami bangun pagi dan menikmati hari kami. Tuhan kiranya memberkati kami dengan firman Tuhan. Mohon anugerah-Mu menolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi
pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan cuma hanya pendengar saja. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, renungan hari ini saya beri tema hati yang melayani. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, mari sama-sama kita membacakannya. Ibu-ibu boleh membaca di rumah, saya akan membaca buat ibu-ibu semua. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bertahun-tahun yang lalu, sewaktu anak-anak masih kecil, ya saya punya 3 anak, anak yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga perempuan. Saya ingat waktu anak-anak masih kecil, begitu banyak kesibukan setiap hari. Di rumah kami ada 2 orang tua, ada mama saya, ada mama dari suami saya. Jadi mertua dan besan sama-sama ada di rumah. 3 anak dan sekian pelayanan yang harus saya kerjakan. Membuat setiap hari di dalam kegiatan sehari-hari saya dipenuhi dengan berbagai macam hal ya yang sibuk sekali. Di waktu-waktu itu saya tidak memiliki pembantu rumah tangga. Pelayanan ada begitu banyak karena waktu itu di GKY Kuta Bali tidak banyak yang melayani, jadi SDM terbatas. Saya pegang 3 komisi, ya saya melayani di 3 komisi. Setiap hari ada banyak kesibukan. Ibu-ibu bahkan saya menyadari dari pagi saya bangun sampai malam saya tidur, saya merasa waktu saya kalau bisa ditambah enggak 24 jam. Karena terlalu banyak hal yang masih belum selesai di hari itu. Sampai suatu hari saya diingatkan oleh suami sendiri begitu ya. Enggak apa-apa, rumah sedikit kotor atau ada pekerjaan yang belum selesai. Saya enggak masalah. Yang penting kita punya waktu untuk bersama-sama bicara dari hati ke hati. Saya baru menyadari ibu-ibu di dalam kesibukan saya, bahkan saya tidak bisa mendengarkan suami saya bicara waktu dia lagi mau curhat. Padahal dia membutuhkan waktu untuk bersama-sama. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, baru saja kita membaca. Ada kisah tentang 2 orang saudara. Yang satu Marta, yang satu Maria. Saya yakin ini sesuatu yang familiar buat kita ya. Cerita tentang Marta dan Maria yang mungkin kalau kita dulu dari sekolah minggu sudah sering mendengar. Mungkin ada beberapa hal di antara kita yang menjadi kesan seperti ini. Waktu dengar kisah Maria, Maria yang benar dan Marta yang salah. Namun rasanya bukan seperti itu ya ibu-ibu, ya maksud dari kisah ini dicatat di dalam Alkitab. Apakah seperti demikian begitu ya, Maria yang benar, Marta yang salah? Lalu apa perbedaan yang mencolok dari cerita ini? Lukas pasal 10 ayat 38 mencatat, ada seorang perempuan yang namanya Marta menerima dia di rumahnya, maksudnya Yesus. Ketika Yesus berkunjung,
Marta dan Maria memberikan reaksi yang berbeda dalam menerima kedatangan Tuhan di rumahnya. Ibu-ibu, dalam budaya kuno, salah satu kebaikan yang sangat perlu adalah keramah tamahan dalam menyambut tamu di rumah. Marta juga melakukan yang sama ya ibu-ibu. Dia begitu sibuk. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia memasak, membersihkan rumah. Dia sibuk sekali memberikan pelayanan dan ingin memberikan yang terbaik agar Yesus merasa betah dan nyaman di rumahnya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia sangat menghargai kunjungan Yesus lewat caranya menyediakan segala hal yang dia anggap menyenangkan hati Yesus. Saking sibuknya ibu-ibu, Marta tidak menyadari bahwa Tuhan ada di rumahnya. Ia bahkan tidak lagi memedulikan kehadirannya dan tidak lagi punya waktu untuk mendengar Tuhan Yesus bicara. Memasak telah menjadi prioritas buatnya. Kesibukannya itu melampaui kemampuannya ternyata. Sehingga ia pun mengeluh kepada Tuhan. Mengapa engkau biarkan Tuhan saudaraku gak membantu aku? Suruh dia, Maria, untuk meninggalkan percakapan dan bergabung denganku dan membantuku. Tetapi Maria punya pemikiran yang beda ibu-ibu. Dia tahu bahwa kedatangan Yesus secara pribadi ke rumahnya gak setiap hari. Bahkan mungkin tidak akan pernah terulang lagi kedatangan Tuhan Yesus. Karena sebentar lagi juga Tuhan akan disalibkan. Maka dia melewatkan kesempatan untuk masak. Dia pikir ini adalah kesempatan yang begitu istimewa untuk duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Bahkan ia dapat banyak hal yang Tuhan Yesus kisahkan, yang Yesus ceritakan, yang Yesus katakan. Bahkan ibu-ibu, ada seorang penafsir yang mengatakan, begitu banyak Maria tahu hal yang akan terjadi di depan dengan Yesus. Itu makanya Maria tidak ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus waktu dia disalibkan. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus satu hari akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi dia cukup waktu itu sudah merasakan kebahagiaan, sukacita waktu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam keadaan yang masih sangat baik. Ini adalah sebuah gambaran yang sangat indah ketika Maria duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan mendengar Tuhan Yesus bicara. Indah sekali ibu-ibu ketika kita punya waktu sendirian dengan Tuhan. Tidak ada HP yang bersuara, hanya kita dengan Dia. Tidak ada komputer yang mengganggu kita atau laptop. Atau drama Korea yang mengganggu kita. Tutup pintu kamar, nikmati waktu bersama dengan Dia. Saya senang sekali ibu-ibu ketika saya punya waktu yang cukup, lalu kemudian saya mendengarkan lagu-lagu rohani yang saya putar sambil saya berdiam diri dan merenungkan firman Tuhan. Setelah itu 2 jam atau 3 jam kemudian saya akan menjadi begitu sukacita. Hati saya dikuatkan, hati saya dimampukan untuk memikirkan pelayanan ke depan. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasih, ketika Tuhan berada di muka bumi, Dia menghabiskan waktu sendirian bersama dengan Bapa, baik di saat dini hari maupun pada malam hari. Injil Matius mencatat ia memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, menyuruh orang banyak pulang, dan ia naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Injil Markus pasal yang pertama juga mencatat, kembali ia pergi ke sebuah tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sementara ada orang-orang yang masih mencari Dia. Ia melakukannya bukan karena ia ingin sembunyi dari orang-orang, bukan.
Ia hanya ingin memiliki waktu sendirian bersama Bapaknya. Hal ini sudah menjadi prioritas utama di dalam hidup Yesus dan seharusnya menjadi prioritas utama juga dalam hidup kita. Tuhan nomor 1 dan yang lainnya nomor 2 atau nomor sekian. Bagi Maria, saat Yesus masuk ke rumahnya, ia hanya punya waktu untuk Tuhan Yesus. Ia membuka rumahnya, menerima dan menyambut Yesus di rumahnya. Mungkin gambaran ini sangat tidak wajar. Kalau saudara kedatangan tamu, terus dia duduk, saudara juga duduk, nggak nawarin minum, malahan nunggu dia bicara, mungkin aneh ya. Tapi dalam bagian firman Tuhan ini seperti menjungkir balikan tata krama yang bukan saja populer waktu itu tapi juga pasti populer di zaman kapanpun. Maria dikatakan duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Suatu sikap yang menyatakan penghargaan bahwa Yesus adalah guru dan dia siap untuk diajar. Ini adalah poin pertama yang penting yang membedakan dia dengan Marta. Maria menangkap saat itu sebagai saat yang enggak boleh disia-siakan dan enggak boleh dilewatkan. Dia siap sebagai seorang murid untuk mendengar ajaran Yesus. Karena Maria mengerti ini adalah suatu berkat yang sangat besar. Menangkap kesempatan ini, merendahkan diri menjadi seorang murid, menyediakan suatu waktu di mana Yesus boleh mengajar dia. Meskipun Marta melakukan hal yang sangat normal, ibu-ibu, sangat wajar. Karena dia melakukan apa yang saat ini pun menjadi apa yang kita lakukan ya. Ketika ada tamu, lalu kemudian menyiapkan segala sesuatu. Tetapi sayang, dia tidak menyambut Yesus sebagai guru. Tidak meletakkan diri sebagai seorang murid yang siap diajar. Mungkin waktu itu Marta melihat Yesus sudah lesu dan ingin menyediakan makanan karena kelihatannya Yesus mungkin lapar. Tetapi dia tidak sadar bahwa sebetulnya Yesus datang ke situ untuk melayani. Dan alangkah baiknya kalau Maria sadar, maksud saya Marta sadar bahwa dia adalah seorang berdosa. Dan dia perlu dilayani terlebih dahulu daripada langsung melayani Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang hari ini kita mau belajar yang perlu kita perhatikan jika sebenarnya kita ingin memiliki hati yang melayani. Saya katakan 2 orang tadi ingin melayani, baik Marta maupun juga Maria. Tetapi mereka melayani sesuai dengan apa yang mereka pikir itu baik. Ibu-ibu, ada beberapa hal di sini yang saya ingin kita belajar. Yang pertama, waktu kita melayani. Yang penting adalah kita melayani punya motivasi kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kewajiban. Baik itu ibu-ibu melayani di gereja, ataupun ibu-ibu melayani di rumah, melayani keluarga. Ingat, yang pertama motivasi kita harus karena kita mengasihi Tuhan. Kalau tidak, semua yang kita lakukan akan menjadi sesuatu yang sepertinya sia-sia. Kita akan melihat, yang pertama, kalau kita melayani dengan motivasi bukan karena mengasihi Tuhan, kita akan merasa mengasihani diri. Itu sebabnya jangan mengasihani diri, itu yang pertama. Yang harus kita perhatikan. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Itu kata Marta. Orang yang mengasihani diri tidak akan ada kekuatan lagi untuk mengasihi orang lain, ibu-ibu. Karena dia berusaha untuk menarik, kalau boleh, seluruh kasih yang ada di dunia ini untuk dirinya sendiri. Mengasihani diri yang paling parah, mungkin ada orang-orang yang bisa mengakhiri dengan bunuh diri. Orang semacam ini benar-benar kasihan ibu-ibu karena tidak ada lagi kekuatan untuk mengasihi orang lain dan merasa diri selalu jadi korban. Tuh kan, makanya saya jadi merasa
susah nih, saya merasa jadi capek nih. Karena apa-apa saya. Ibu-ibu, yang ada adalah kehidupan itu menjadi sangat kasihan dan sangat membutuhkan perhatian orang lain. Karena apa? Karena kita merasa perlunya diri kita dikasihani. Yang kedua, jangan merasa sendirian. Marta menganggap Maria malas, gak mau bantu. Ia bahkan meminta Yesus untuk mengingatkan Maria untuk membantunya. Tetapi Yesus menegur dengan halus. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada kesendirian dalam pengertian yang positif, ibu-ibu. Misalnya saat kita berdoa, saat kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Tetapi kesendirian yang di sini yang dimaksudkan adalah ada orang-orang yang tidak bisa menikmati persekutuannya dengan orang lain. Hidup merasa tersendiri bahkan dalam keadaan yang ramai sekalipun. Biasanya orang yang sibuk umumnya merasa bahwa hidupnya akhirnya gak berarti. Tapi gak demikian halnya dengan Marta yang justru merasa tersendiri. Orang sibuk umumnya merasa berarti ya saudara-saudara ya, ibu-ibu. Tetapi Maria justru di dalam kesibukannya merasa sendiri. Merasa jadi gak berarti. Kegiatan dan aktivitas tidak mampu menyelamatkan diri dari kesendirian. Kita perlu meninjau ulang mungkin. Jika kita kesepian, sebaiknya mencoba cari kegiatan dan kesibukan. Itu biasanya kata orang. Supaya kita gak merasa sendirian, gak merasa kesepian. Mungkin itu bisa membantu sementara ibu-ibu. Tetapi yang Yesus anjurkan di dalam terapinya kepada Marta tidak demikian. Ada persoalan yang lebih daripada kesibukan, yaitu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, ada hal yang perlu kita perhatikan. Jangan merasa terbebani atau merasa dibebani. Jika kita ingin melayani Yesus, harusnya kita melayani dengan sukacita, bukan malah merasa berat. Dia bukan merasa ada kenikmatan dan sukacita, tetapi merupakan suatu beban. Itulah Marta. Sehingga dia mengeluarkan kalimat, suruhlah dia saudaraku Maria membantu aku. Maksudnya dia tidak bisa lagi kerja sendirian seperti ini. Harus ada orang lain yang membantu. Waktu dia mengerjakan, kekuatannya memang sudah terkuras, capek. Dan akhirnya mengatakan, siapa sih yang mau tolong saya? Ternyata dia perlu bantuan. Semakin kita melayani, kalau semakin kita uring-uringan. Semakin merasa tersendiri. Semakin merasa dibebani atau merasa terbeban. Bukan hanya di dalam pelayanan di gereja, tetapi juga di rumah tangga, di tempat pekerjaan. Kita harus introspeksi lagi ibu-ibu. Apakah memang seperti itu yang Tuhan mau? Dan yang terakhir, jangan menyalahkan orang lain. Atau jangan menyalahkan keadaan di sekitar kita. Marta menjadi cenderung super sensitif. Lalu ekspresinya dia menyalahkan Maria. Dia tidak peka dengan kesalahan dia sendiri. Tetapi sangat peka dengan kesalahan orang lain. Tuh dia gak bantuin saya. Marta tidak introspeksi diri ibu-ibu. Yesus sebenarnya tidak minta apa-apa. Marta sendiri yang terus merasa dibebani melihat orang lain sebagai beban gitu ya. Waktu Yesus datang dia merasa semuanya adalah tanggung jawabnya. Yang harus dia pikul semua sampai akhirnya gak kuat lagi. Agaknya memang sulit ya ibu-ibu
kita di budaya timur untuk belajar mendelegasikan tugas kepada orang lain. Kita jelas melihat bahwa Marta tidak harus mengerjakan bagian ini sebenarnya. Karena bukan bagian itu yang Tuhan mau. Yang menjadi permasalahan bagi Marta adalah terletak pada sikap hatinya. Sebab tidak ada salahnya kalau kita lihat niatnya memang tulus. Dia mau berbuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kekhawatirannya telah membawa dia sampai kepada sikap yang salah. Sampai-sampai dia memerintahkan Tuhan Yesus, tolong suruh saudaraku bantu aku. Marta lupa untuk apa dan untuk siapa dia menyibukkan diri. Sikap marah-marah menjadi indikasi Marta sedang dalam kekhawatiran. Dia terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak begitu perlu sampai melupakan tujuan sebenarnya yang utama, yaitu mendengar Tuhan bicara. Sepertinya Maria begitu sukacita memilih bagiannya yang terbaik. Kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk makan roti yang lezat dan minum minuman yang enak. Tetapi perjumpaan dengan pribadi yang Tuhan kunjungi. Dan itu sudah dilakukan oleh Maria. Dia melihat persekutuan dengan Tuhan dan kehadiran Tuhan. Begitu dia rindukan. Ini paling penting dibandingkan menerima tamu dengan segala macam kesibukannya. Ibu-ibu, Tuhan merindukan waktu-waktu yang kita ambil secara khusus untuk datang kepadanya dengan telinga yang siap untuk mendengar dan hati yang siap untuk menerima dan berubah. Menyisihkan waktu, bukan menyisakan waktu. Jika kita ambil untuk fokus dengan apa yang telah Tuhan Yesus katakan di dalam bagian ini, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ibu-ibu, kita akan merasakan ada kekuatan. Kita akan merasakan ada hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Walaupun di tengah-tengah hidup kita tidak selalu mudah untuk kita lalui. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi, motivasinya kita adalah mengasihi Tuhan, itu yang terutama. Ketika kita melayani bukan cuma sekedar kewajiban. Ibu-ibu mau melayani di mana? Di gereja, di rumah, di tempat pekerjaan. Tidak ada motivasi lain yang harus kita miliki selain mengasihi Tuhan. Ketika kita memiliki motivasi yang seperti itu, hati kita yang melayani itu akan benar-benar merasakan sukacita. Bukan merasa dibebani, bukan merasa sangat terbeban, berat, jadi capek dengan semuanya. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi yang lainnya. Mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi yang pertama harus Tuhan yang nomor satu. Ibu-ibu, dalam masa pandemi ini, saya tahu banyak kesibukan kita dilakukan di rumah. Mungkin ada di antara kita yang masih memiliki anak-anak kecil atau cucu yang masih kecil, kita sibuk dengan mereka. Tetapi jangan pernah lupakan apa yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Hati yang melayani bukan karena kita sibuk di gereja atau kita sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang ada di rumah. Tetapi akhirnya kita menyisakan waktu setelah kita capek baru kita berdoa, baca Alkitab. Justru hati yang melayani adalah hati yang menyisihkan waktu, menyiapkan waktu untuk Tuhan. Di mana ada waktu tersendiri yang Tuhan mau kita siapkan untuk kita dengar Tuhan bicara. Apakah selama ini Tuhan yang bicara banyak atau selama ini kita yang bicara banyak kepada Tuhan? Dengan segala permohonan yang kita minta kepada Tuhan. Ibu-ibu, kiranya Tuhan menolong kita. Ibu-ibu, kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi seorang mama, seorang omah yang bisa melayani dengan hati yang memiliki motivasi mengasihi Tuhan lebih dulu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami
Ada hal yang Tuhan ingin kami kerjakan yang terutama dan itu tidak boleh kami lalaikan. Yaitu ada di dekat kaki Tuhan. Dekat dengan firman Tuhan yang berbicara, yang menegur, yang menguatkan. Dalam situasi seperti ini Tuhan, ada banyak waktu di mana kami bisa ada di rumah. Tapi mungkin Tuhan seringkali ada banyak kesibukan yang menyita waktu. Sehingga bahkan ketika kami ada di rumah pun, kami tidak bisa sempat untuk mendengar firman Tuhan. Kami tidak bisa sempat untuk berdoa lebih banyak. Tuhan ingatkan kami. Hati yang melayani adalah hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang ingin menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan biarlah itu terjadi atas hidup ibu-ibu semua. Biarlah itu terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Ida Krisnawati. Hari ini saya akan membawakan 2 resep masakan, yaitu nasi ayam rice cooker dan tempe katsu saus asam pedas. Pertama-tama saya akan memasak nasi ayam rice cooker dulu ya ibu-ibu ya. Ini adalah bahan-bahannya. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita kupas bawang putih. Ya, ini kita kupas semuanya bawang putih. Ya, sudah kita cincang semuanya. Sambil menunggu, kita goreng dulu ya. Masukkan bawang putih yang sudah dicincang. Kita tunggu sampai warna kecoklatan. Kita potong jahe ya, seperti korek api potongannya. Sekarang kita marinasi ayam semuanya. Setelah itu masukkan jahe yang tadi dipotong korek api, terus kita masukkan tepung tapioka, terus minyak wijen kita masukkan, arak masak, kaldu ayam, saus tiram, lada, garam, kita aduk, jadikan satu, kita aduk sampai rata. Jangan lupa ayamnya dipotongnya kecil-kecil ya. Boleh pakai ayam pejantan, boleh pakai ayam kampung. Ya, kita masukkan bawang putih yang tadi sudah digoreng ke dalam beras yang sudah dibersihkan.
Terus kita masukkan air. Kita setelah masukkan airnya baru setelah dimarinasi selama 15-30 menit kita masukkan ayamnya ke dalam beras. Ya, setelah kita masukkan semuanya ayamnya ke dalam beras, jangan diaduk-aduk ya ibu-ibu ya. Setelah dimasukkan semua, kita masak di dalam rice cooker. Sambil menunggu masak, kita potong daun bawang. Nah, ini ibu-ibu sudah matang ya. Terus kita masukkan daun bawang ke atas nasinya ya. Inilah hasilnya nasi ayam rice cooker. Selamat mencoba. Yang kedua adalah resep tempe katsu saus asam pedas. Nah, mari kita mulai. Bahan-bahannya adalah geprek bawang putih, dicincang ya ibu-ibu bawang putihnya. Terus potong tempe ukuran 2x2x3 cm. Nah, kita butuhkan 1 papan atau terserah ibu-ibu ya. Terus kita pipihkan tempenya. Nah, kita pipihkan. Sekarang kita buat adonan basah. Adonan basah kita masukkan bawang yang tadi sudah dicincang. Kita masukkan tepung tapioka. Ada merica, ada gula, ada garam. Kita campurkan jadi satu. Di situ ada tepung roti juga ya. Setelah itu tempenya kita masukin ke tepung basah. Setelah itu masukin ke tepung rotinya yang tadi ya ibu-ibu. Terus kita tekan-tekan. Nah, kita pisah-pisahkan yang sudah dicampur dengan tepung roti. Nah, setelah itu kita siap untuk menggoreng. Kita akan goreng dulu ya ibu-ibu. Nah, kita siap untuk menggoreng ya. Ya, siap untuk menggoreng tunggu sampai kecoklatan. Oke, ini sudah matang ya ibu-ibu. Kita angkat, kita masukkan jadi satu.
Siapkan untuk sausnya ya, yaitu kita kepret lagi bawang putih, kita potong bawang bombay ya, setengah bawang bombay ya. Kita masukin saus tiram, saus tomat, saus sambal, kecap Inggris. Kita aduk jadi satu ya ibu-ibu. Terus masukkan tepung maizena, kita campur jadi satu. Terus gula pasir secukupnya, terus garam kita masukkan, minyak wijen, aduk-aduk jadi satu. Nah, kita campurkan semuanya. Untuk saus asam pedasnya kita mulai masak ya. Masukkan 2 sendok makan margarin, tadi sudah dimasukkan. Masukkan bawang putih yang tadi sudah dicincang. Nah, masukkan bawang bombay. Kita aduk-aduk sampai kecoklatan. Terus masukkan saus yang tadi kita campurkan jadi satu ya, yaitu tadi saus tomat, minyak wijen, saus tiram, kecap Inggris, saus sambal, gula, garam, cuka sesuai selera, ditambah dengan tadi air secukupnya. Ya, kasih cuka sedikit saja, itu opsional ya. Kalau ibu-ibu suka silakan, kalau nggak apa-apa. Sampai mengental, habis itu baru langsung diangkat. Sekarang kita plating ya ibu-ibu. Kita ambil, kita potong. Sausnya. Inilah hasilnya, resep tempe katsu saus asam pedas. Silakan mencoba. Shalom ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengucap syukur untuk hari ini di mana kita boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan, memuji Tuhan, dan juga kita diberkati dengan acara memasak hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita senantiasa, diberikan kekuatan, juga kesehatan. Dan ibu-ibu jangan lupa, minggu depan kita tetap akan ada streaming. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Evangelis Esther. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita, terus dikuatkan oleh Tuhan menjalani hari-hari kita, dan kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan kita hari ini dengan menyanyi Bapa terima kasih. Bapa
Bapa kami yang ada di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik memelihara hidup kami sampai hari ini, tidak kekurangan suatu apapun. Bapa di dalam surga, hari-hari yang kami lalui mungkin ada beban berat, mungkin ada kesusahan, ada kesulitan, ada tantangan. Tetapi Tuhan, kami tetap memohon anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, terus membimbing dan menguatkan kami. Biarlah Bapa di waktu-waktu ini kami terus bersandar kepada Tuhan di dalam waktu yang sepertinya tidak nyaman dengan masa pandemi yang belum berakhir. Bapa, kiranya Engkau tetap menjaga dan melindungi setiap kami. Bapa, di dalam anugerah-Mu kiranya Engkau juga memberikan ibu-ibu senantiasa kekuatan untuk tetap menyandarkan diri hanya kepada Tuhan dan hanya menaruh iman pengharapan kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, pimpinlah seminggu yang akan kami lewati ke depan ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.